Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscribe, sahabat YouTube Kang Haji Aswaja, mudah-mudahan kita dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat, dan dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sahabat dan saya mendapatkan syafaat yaumil akhir, yaumil kiamah nanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini Kang Haji Aswaja ingin menyampaikan tentang sholat Idul Fitri yang nanti akan dilaksanakan setelah puasa bulan Ramadan. Bagaimana tata cara sholat Idul Fitri? Nah, kita akan kaji dalam kitab para ulama. Dijelaskan dalam kitab Kifayatul Ahyar, As-Salatul Aidin, sholat Idin atau sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha, itu kata para ulama sunnatu muakkadah, yaitu sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Jama'ati wal munfarid, baik itu berjamaah ataupun sendirian. Jadi menurut para ulama dalam kitab Kifayatul Ahyar ini, bahwa sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu boleh dilakukan berjamaah atau dilakukan sendirian. Bagaimana tata cara sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha? Yaitu seperti biasa, niat, karena wajib niat di dalam melakukan hal baik sholat maupun dalam ibadah-ibadah lain, wajib niat. Itu dijelaskan oleh para ulama dalam kitab Imam Nawawi, bahwa niat dengan dilafalkan itu sunnah, wajib niat itu ada di hati. Jadi dilafalkan itu sunnah dan wajibnya ada di hati. Karena harus ada ta'yin. Ta'yin itu adalah, yang dimaksud ta'yin itu sholat apa yang kita lakukan, apakah Idul Fitri, apakah Idul Adha. Ini disebut dengan ta'yin, harus ada ta'yinnya. Maka kita lafalkan niat itu usolli sunatan li Idul Fitri rok'ataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Seperti itu sahabat-sahabat cara niatnya. Usolli sunatan li Idul Fitri rok'ataini makmuman, bagi yang makmum, imaman, bagi yang imam, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Nah, setelah itu kita takbir. Setelah niat kita takbir, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar pertama itu setelah niat itu tidak dihitung. Jadi di dalam rakaat pertama itu ada 7 takbir. Setelah takbir maka membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi sekali lagi, rakaat pertama itu 7 kali takbir, dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah seperti sholat-sholat biasanya. Di rakaat yang kedua takbirnya 5 kali takbir. Nah, waktu bangkit dari sujud itu kita membaca takbir, cuman tidak dihitung takbir itu.
baru yang takbir keduanya baru dihitung satu takbir sebanyak 5 kali. Nah, setelah membaca takbir, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sahabat-sahabat. Jadi tata cara sholat Idul Fitri seperti itu. Bagaimana kalau kita tidak berjamaah, misalkan tidak berjamaah di sebuah masjid atau di lapangan untuk melaksanakan Idul Fitri? Kita hanya berjamaah di rumah saja dengan anak istri karena kondisi yang tidak memungkinkan dalam keadaan wabah penyakit virus corona COVID-19. Ya silakan saja untuk sholat berjamaah di rumah dengan anak-anak kita, istri kita. Silakan saja untuk sholat berjamaah. Bagaimana dengan kita tidak bisa berkhutbah? Sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha itu tanpa khutbah pun tidak jadi masalah, karena masih mendapat kesunahan pahala sholat Idul Fitri atau Idul Adha tersebut. Karena keterangannya ada di kitab Sunan Abu Daud, hadis Rasulullah SAW 1155. Jadi dari Abdullah bin Sa'ib ya, berkata, aku bersama Rasulullah SAW menyaksikan atau melakukan bersama sholat id. Usai sholat beliau bersabda, ya Rasulullah setelah sholat id itu bersabda, aku berkhutbah, barang siapa ingin duduk untuk mendengarkan khutbah maka duduklah, barang siapa yang ingin pergi silakan pergi. Itu kejelasan dari hadis Sunan Abu Daud. Bagaimana hukumnya apabila kita tidak mendengarkan khutbah? Dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, apabila seseorang tersebut jika berbicara atau meninggalkan istima itu adalah al-istima'i, tidak mendengarkan khutbah atau pergi tanpa menanti khutbah selesai, maka hal itu makruh baginya. Jadi hukumnya hanya makruh. Jadi kalau makruh itu kalau ditinggalkan tidak berdosa, jika dilakukan itu adalah mendapatkan kesunahan dari Rasulullah SAW. Dan tidak ada i'adah, kata Imam Syafi'i, mengulang kembali, atau tidak ada kafarah baginya. Dan yang demikian itu tidak seperti mendengarkan khutbah sholat hari Jumat, karena sholat Jumat itu wajib. Jadi sahabat-sahabat, menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa kita tidak berkhutbah pun di Idul Adha atau Idul Fitri tidak jadi masalah, kecuali khutbah Jumat kita harus mendengarkan. Itu sahabat-sahabat, apa yang disampaikan oleh Kang Haji Asbaja ini mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan melakukan sholat id nanti di akhir bulan Ramadan ini. Kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan pahala yang melimpah, dan menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang muttaqin. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.